Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang udah join di tutorial sinkron malam ini. Walaupun di tengah-tengah long weekend ya, beranggur gitu. Tapi masih mau nyempetin buat kesini. Semoga materi yang bisa disampaikan kali ini bisa diserap dengan baik. Oh ya, sebelum itu doa dulu ya. Sebelum kita mulai tutorial pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa disebutkan. Jadi malam ini yang bakal kita bahas adalah mengenai sifat fisik larutan, dan di sini Ihsan. Halo Ihsan. Hadir. Yang separuh pertamanya bakal aku sampaikan dulu ya, sama sekalian bahas soal yang udah aku kirim di grup tadi. Oke, ini slide aku jelas nggak ya? Kalau cuma segini. Kalau aku present suka ngerasa. Ngaruh banget kenapa? Semoga kelihatan. Kalau di HP bisa di sini masih di mic-nya ntar. Oke. Aku mulai langsung aja ya. Jadi di sifat fisik larutan ini sebenarnya kalau materi SMA kayak tadi yang ada soal yang udah dikeluarin, mungkin teman-teman kenalnya namanya sifat koligatif larutan ya, yang kayak penurunan tekanan kuat dan sebagainya gitu. Tapi kalau di kimia dasar kali ini kita akan belajar lebih mendalam lagi di proses larutannya dulu. Jadi sebelum masuk ke sifat larutan yang terbentuk, kita akan belajar di proses larutannya dulu, kayak gimana sih pembentukannya gitu. Nah, jadi dari definisi dulu lah ya, yang namanya larutan itu pasti terdiri dari zat yang pelarut atau mungkin bisa disebut solvent kalau di Inggris, sama zat larut atau solut, di mana kedua zat ini gen. Jadi beda sama kalau teman-teman tahu tentang dispersi koloid, itu kan masih terbentuk dua fasa gitu ya. Tapi kalau di larutan ini itu udah bercampurnya secara homogen. Nah, pembentukan pelarutannya ini ada driving force yang menentukan pembentukannya. Ada dua jenis. Yang pertama, kenaikan entropi. Masih ingat ya entropi? Entropi itu sederhananya derajat ketidakteraturan, di mana di situ dikatakan kalau pada umumnya zat itu secara spontan akan mengalami kenaikan entropi atau menuju ketidakteraturan. Begitupun kalau di sini dijelaskannya gas itu kalau dibuka dengan zat gas yang lain, mereka akan bercampur secara spontan. Di PPT-nya Pak Rukman ya, kalau PPT full-nya udah ada di drive. Kalau teman-teman sambil mau nyimak bisa lengkapnya di sana. Nah, di sini ada penggambarannya. Kalau ada gas, katakanlah ini gas A yang warna kuning sama gas B yang warnanya merah. Aslinya kan mereka terpisahkan. Tapi begitu si sekatnya ini ditarik gitu, mereka secara spontan akan bercampur gitu. Dan kalau kita mau misahin gas antara merah sama kuning ini, justru jadi secara tidak spontan kan. Memang secara spontannya mereka akan menuju keteraturan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Terus penentu itu berkaitan sama daya antar molekul. Jadi ini nyambung lagi ke bahas semester kemarin ya, yang bahas interaksi antar molekul. Di sini aku kasih istilah adhesi sama kohesi, biar singkat aja. Adhesi di sini itu interaksi antar molekul yang berbeda jenis. Jadi kalau di larutan ini konteksnya si pelarut dan juga zat terlarutnya. Tapi kalau kohesi itu interaksi antar molekul yang sejenis. Jadi pelarut dengan pelarut atau zat terlarut dengan zat terlarut. Nah, di perbandingan kekuatan interaksi adhesi dan kohesi ini yang nanti menentukan si larutannya itu bakal terbentuk atau enggak gitu. Misal yang pertama, adhesinya lebih besar dari kohesi. Berarti dalam campuran itu, interaksi yang lebih kuat itu adalah
interaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Nah, kalau kejadian campurannya tadi itu akan membentuk larutan, si solutnya akan terlarut. Contohnya adalah aseton dalam air. Ini aku kasih gambarnya. Nah, ini si aseton yang ini ya, ada strukturnya yang di kanan ini, di mana si aseton ini dia kan sifat molekulnya polar ya. Jadi kalau aseton dengan aseton, dia interaksinya adalah dipol-dipol. Kelihatan nggak sih? Oh, gedein. Nah, semoga aseton sama aseton ini dipol-dipol antara kutub negatif dengan positifnya. Tapi ketika tadi aseton itu dicampurkan dengan air itu kan H2O ya. Dan kalau teman-teman ingat ada yang namanya ikatan hidrogen, itu ketika ada tinggi, dia berinteraksi sama H yang berdekatan dengan atom yang elektronegativitasnya tinggi juga. Jadi kalau di air ini, si H-nya berkutub positifnya untuk ikatan hidrogen sama oksigen dari aseton. Jadi kalau dilihat di sini perbandingannya, ikatan hidrogen antara air dengan aseton itu jauh lebih kuat daripada ikatan interaksi dipol-dipol antar aseton. Makanya di sini aseton itu bisa larut dalam air karena adesinya lebih besar daripada kohesi tadi. Nah, terus kebalikannya kalau kohesinya lebih besar dari adesi, berarti kecenderungan antar pelarut dan terlarutnya itu maunya berinteraksi dengan masing-masing dari mereka gitu. Jadi antar keduanya itu justru kalau kejadian seperti ini dia nggak bisa larut. Contohnya benzena dalam air. Yang ini contohnya. Nah ini si pelarutnya air sama kan, tadi H2O dan mereka itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Tapi zat terlarutnya si nonpolar berkebalikan sama aseton tadi kan. Dan di sini mereka udah punya gaya dispersi London. Tapi reaksi pelarut dan zat terlarutnya ini mereka malah nggak bisa membentuk ikatan hidrogen. Soalnya si aseton tadi ada oksigen ya yang bisa interaksi. Tapi kalau di benzena ini nggak ada. Di pelarut sama zat terlarutnya interaksi, yang terbentuk itu hanya dipol-dipol berinduksi. Interaksi ini malah kali ikatan hidrogen yang di pelarut tadi. Kalau interaksi antar molekul sejenisnya itu masih lebih kuat, si larutannya itu nggak bisa terbentuk. Jadi si benzen dalam airnya ini tidak bisa larut. Nah dari sini biasanya dikenalin ya namanya itu light dissolved light, di mana suatu zat itu bisa terlarut kalau pelarutnya itu sifatnya sejenis sama dia. Jadi kalau di sini yang dilihat tuh polaritas, kalau ada zat polar dia larut dalam polar, kalau ada non polar dia larut dalam non polar. Jadi kan si asetonnya kan polar, airnya polar. Tapi kalau benzen dia non polar, dia nggak larut dalam airnya polar. Ini bisa biasanya nanti kayak ditanya larutan ini di pelarut ini tuh apa? Nah itu bisa dilihat dari sifatnya tuh yang paling persis yang mana sih gitu. Itu yang biasanya paling larut. Nah begitupun di ion, semisal contohnya NaCl ya. NaCl masih pada ingat kan bentuknya apa namanya strukturnya kristal gini. Itu kalau kita lihat di struktur kristalnya kan dari kemarin dibilang ya itu interaksinya kuat banget. Dan karena Na sama Cl-nya itu kan saling berselang-seling mengelilingi gitu. Tapi si NaCl kan di air, nyatanya interaksi atau ikatan ionnya itu bisa dipecah gitu sama air. Nah, ikatannya ini bisa terbentuk karena ada ion positif dan juga negatif nih Na plus sama Cl- yang berada di permukaan dan dia kan otomatis nggak dikelilingi sama ion berlawanannya kan. Ada area terbuka yang bisa H2O-nya ini masuk gitu. Dan si H2O tadi kan sifatnya polar ya. Jadi si dia bisa dikelilingi sama air di mana mengarahnya itu ke oksigen yang kutubnya itu negatif. Kebalikannya si Cl- dia itu bisa dikelilingi H2O yang mengarahnya itu ke H plusnya. Di mana H plusnya itu kan kutubnya positif ya. Jadi di sini si Na sama Cl-nya tuh ya bisa terpisah gitu. Kalau udah terpisah maka kan
NaCl-nya bisa terlarut dalam air. Nah, begitupun kalau di sini digambarkannya senyawa polar. Kalau tadi NaCl kan terpisah ya, Na+ sama Cl-. Tapi kalau di senyawa polar, mereka kan satu kesatuan ya. Ada bagian yang kutub positif, ada yang negatif. Di sini juga, nah ini, terlihat kalau kutub positifnya itu dikelilinginya sama atom oksigennya, sementara yang kutub negatif dikelilinginya sama atom yang kutub positif, yaitu hidrogennya. Jadi prinsipnya sebenarnya sama aja, sejenis gitu. Polar, kutub positifnya dikelilingin kutub negatif. Nah, kalau non-polar kan bisa larut di namanya yang dulu gaya dispersi London. Contohnya itu benzen dalam wax. Wax itu juga non-polar. Kalau wax itu kayak lilin gitu. Kalau teman-teman tahu malam ngebatik, nah itu kayak wax itu kayak gitu. Dan sifatnya kan kayak apa ya namanya? Licin, ya gitulah ya. Dan itu si wax ini kalau di PPT itu dibilangnya darah benzennya gitu, makanya si benzennya bisa larut gitu. Intinya kalau si zat terlarut sama pelarutnya itu bisa interaksi lebih baik, maka bisa larut. Lanjutin langsung aja kali ya, kalau ada yang mau ditanya bisa di akhir. Nah, selanjutnya di ketika pembentukan larutan. Jadi sempat aku singgung ya, di soal ada yang aku keluarin tentang ini. Jadi ini balik ke materi entalpi lagi. Kalau di larutan itu namanya entalpi molar larutan, delta H larutan atau delta H solution. Kadang disingkat adalah entalpi pembentukan larutan dari mol solut. Nah, prinsip dari delta H larutan ini kan tadi kayak contohnya yang NaCl tadi tuh. Kita kan kalau mau larutin di air, otomatis ikatan antar Na sama Cl-nya kan harus kita pisah dulu. Jadi baik dari solut maupun di solvent itu ada interaksi yang harus kita pisah di masing-masing keduanya. Dan di sini sifatnya adalah endoterm karena kalau memisahkan satu interaksi kan kita energikan. Di sini dilambangkannya delta H solut ditambah delta H solvent. Jadi kayak pemisahan antar solut dan juga pemisahan antar solvent. Terus ditambah kan setelah tadi interaksinya masing-masing kita pisah, itu kita campur biar solut sama solventnya bisa berinteraksi kan, pencampuran gitu. Nah di sini sifatnya exotherm dan dilambanginya delta H mix ya nih, delta H mix. Nah persamaan nentuin sifat endotherm atau exotherm dari suatu reaksi. Semisal reaksi pelarutannya itu delta H solusinya itu kurang dari 0. Jadi kan exothermnya nilainya lebih gede ya. Jadi entar reaksinya akan bersifat exotherm atau melepas energi. Sebaliknya kalau delta H larutannya lebih dari 0, berarti endothermnya lebih kuat kan, berarti sifatnya menyerap energi. Jadi ini sama kayak di termodinamika ya, endotherm sama exotherm. Nah, ada delta H disebut larutan ideal atau bisa jadi nanti mendekati 0 gitu. Itu ketika delta H endothermnya itu relatif sebanding sama nilai delta H exothermnya. Jadi ini biasanya terbentuk kalau gaya antar molekulnya itu sejenis. Misal tadi benzen sama wax. Jadi si benzennya itu interaksinya dispersi London, waxnya juga dispersi London. Terus setelah kita pisah, terus kita campurin, interaksi baru yang terbentuk kan juga dispersi London. Jadi itu yang dimaksud sebelum maupun sesudahnya itu jenis interaksinya sama gitu. Terus selanjutnya, oh ya kalau aku kecepatan ini ya, diingetin ya, kadang suka nggak sadar. Terus ini catatan kalau pelarutannya itu di situ dijelaskan kalau akan terjadi penguapan gas dulu. Jadi si tadi endothermnya ini lambangnya ya cuma lambangnya aja ya, delta H solut evaporasi. Solventnya juga evaporasi. Terus kalau pelarutan yang padatan ionik seperti contohnya NaCl tadi, teman-teman masih namanya energi kisi kan atau delta H lattice ini. Jadi delta H solut tadi kan untuk memisah si solutnya. Nah, kalau di kristal itu bisa kita tentukan nih energi kisinya.
pembentukannya kan, untuk membentuk suatu kisi kristal. Nah, berarti kalau pemisahannya tinggal dikasih tanda minus gitu. Terus delta H mix-nya nih sama dengan delta H hidrasi. Ini cuma istilah aja ya kalau ion dilarutkan gitu, namanya hidrasi ion. Terus ini juga aku ambil dari PPT aja. Kalau pelarutan gas pada air itu umumnya sifatnya eksotherm, sifatnya endotherm. Oke. Nah, ini tadi soal yang sempat aku lempar di grup, udah bisa jawab benar ya tadi. Aku mau bilang apa tadi? Oh iya, satuannya jangan lupa bisa jadi joule per mol atau kalau umumnya kan kilojoule per mol ya, diubah ke kilojoule. Terus ini buat rumusnya sama yang nentuin delta H dulu tuh, M per mol. Dan jangan lupa minus, tadi ada yang tanya ya kenapa pakai minus gitu, karena di sini kan temperaturnya naik gitu. Nah, teman-teman langsung ngitung di rumusnya, kan di sini MC kali delta T kan. Kalau naik kan berarti delta T-nya positif kan. Sementara si siapa namanya delta H-nya ini itu di rumusnya ada negatif. Jadi yang tanya kalau apa namanya suhunya turun, berarti kan nanti delta T-nya dan jadi ya udah minus kali minus nanti akhirnya juga jadi positif. Jadi si IMC delta T itu menentukan nilai kalornya gitu. Sementara kalau di delta H ini yang kita cari itu kan kalor yang dilepasnya. Untuk apa nilainya udah benar ya tadi 44,6. Oke, lanjut. Nah, udah tahu caranya membentuk larutan ya. Nah, kalau ada istilah yang dinamakan kelarutan, yaitu massa solut atau zat pelarut yang membentuk larutan jenuh pada massa pelarut dan suhu tertentu. Larutan jenuh yang dimaksud ini itu kayak si solutnya itu yang udah terlarut dan juga yang masih dalam bentuk padatan itu berada dalam keadaan yang setimbang. Kalau dari pengertiannya ya. Begitu, kalau kita tambahkan solut lagi, maka akan terjadi pengendapan karena si pelarutnya itu udah apa ya bahasanya, udah nggak bisa melarutkan solutnya lagi gitu. Kayak bayangin aja teman-teman punya satu gelas sendok masih bisa larut ya. Tapi kalau ditambah-tambah terus kan akan ada saat di mana si air itu udah nggak bisa ngelarutin gula lagi kan. Nah itu eh, keadaan yang tepat berada di antara kedua kondisi tadi itu disebut larutan jenuh. Jadi kalau larutan jenuh ditampung maka terjadi pengendapan. Kayak dari definisinya kelarutan itu kayak gitu. Tepat saat larutan jenuh itu si konsentrasi solutnya itu berapa. Terus ternyata si kelarutan ini bisa dipengaruhi oleh temperatur. Nah ini balik ke delta H larutan yang udah kita bahas tadi. Kan jadi delta H bisa lebih dari 0 atau sama dengan atau mendekati 0 gitu ya. Kalau tadi lebih dari 0 kan sifatnya endotherm kan. Nah kalau sifatnya endotherm berarti dia akan reaksinya itu akan menyerap panas. Dinaikkan, maka kelarutan si solutnya itu juga akan naik. Dan zat pada umumnya itu sifatnya seperti ini. Jadi dinaikkan, kelarutannya itu ikut naik. Tapi ada juga zat yang kelarutannya kurang dari 0. Sebab temperaturnya naik, maka kelarutannya justru tadi yang delta H solusinya mendekati 0, itu kan dibilangnya delta H endothermnya sebanding dengan eksothermnya banding lah. Nah, kalau keadaannya seperti itu, kayak si reaksinya itu nggak menyerap maupun melepas energi secara signifikan gitu. Tidak, tidak apa namanya, tidak terlibat gitu. Makanya kalau ada temperatur yang diubah buat reaksi yang seperti ini itu nggak akan berpengaruh secara signifikan gitu. Terus ini kalau buat gas umumnya kelarutannya menurun dengan bertambahnya temperatur. Bertambahnya ini nanti kita bahas di hukum Henry. Terus ada grafik. Sebenarnya ini aku masukin soal tapi kayaknya tadi nggak sempat ya kita langsung jadi langsung dibahas. Tadi di sini ada grafik hubungan antara temperatur dengan
kelarutan. Ini gram solid per 100 gram air ini menunjukkan kelarutannya. Yang ditanya, kalau kita dikasih grafik kayak gini, kita tuh bisa nentuin mana yang delta H larutannya itu. Tadi lebih dari 0, kurang dari 0, atau mendekati 0. Kalau tadi lebih dari 0, buka lagi. Nah, kalau lebih dari 0 sifatnya endotherm. Kalau temperaturnya naik, kelarutannya juga naik. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat temperaturnya naik, kelarutannya akan naik. Otomatis grafiknya akan terbentuk naik kan. Kalau di sini yang paling terlihat, yang paling signifikan tuh sini, NH4, NO3. Grafiknya benar naik kan. Jadi seiring bertambah dia kelarutannya nambah. Jadi si reaksi delta H larutan NH4NO3 ini sifatnya adalah endotherm atau lebih dari 0. Nah, sebaliknya kalau kita mau nentuin yang delta H larutan kurang dari 0 atau exotherm, berarti kan kebaliknya tadi si temperaturnya naik. Nah, ini yang paling bawah Ce2SO4 3 kali. Di sini kan garisnya grafiknya turun kan. Berarti dia menunjukkan temperaturnya naik, kelarutannya atau delta H larutannya kurang dari 0. Nah, di sini ada juga yang delta H solusinya mendekati 0. Kan tadi tidak ataupun melepas panas yang signifikan jumlahnya. Berarti banget kan sama kelarutannya. Jadi grafiknya akan relatif datar. Di sini ada, nanti bisa teman-teman cek ya, di PPT-nya ada NaCl di sini. Garisnya relatif datar. Artinya temperaturnya nggak akan terlalu berpengaruh pada kelarutan si teman-teman bisa nemuin yang grafiknya kayak naik terus turun. Itu juga ada. Aku sempat baca kayak kristal natrium sulfat kalau nggak salah, itu dia sebelum suhunya dinaikkan, jadi waktu suhunya masih rendah, dia itu sifatnya endotherm karena teman-teman pernah dengar kan namanya kristal hidrat. Jadi dia kayak masih terikat dengan air gitu. Tapi begitu suhunya dinaikkan, airnya tuh mulai lepas, jadi berubah jadi kristal anhidrat. Nah, itu mulai dari titik itu nanti grafiknya turun. Itu juga bisa terjadi. Jadi seiring bertambahnya suhu itu struktur dari kristalnya itu ikut berubah. Jadi yang awalnya endotherm sifat term. Yang jelas dilihat grafiknya aja naik atau turun. Atau mungkin kalau yang tadi mendekati 0 itu relatif datar. Gitu. Terus aku lanjutin ke hukum Henry. Ini tadi juga sempat aku singgung ya di soal. Jadi di hukum Henry ini dia menjelaskan konsentrasi solid itu akan sebanding dengan tekanan parsial gas di atas larutan dengan syarat konsentrasi gasnya dan tekanannya itu nilainya rendah. Juga nggak ada reaksi antara gas dengan pelarut. Nah, si ilustrasi dari hukum Henry-nya ini ada di gambar ini. Jadi kalau ini ada bejana, terus ada si molekul yang merah-merahnya ini, kan ada yang berbentuk gas, ada yang terlarut di dalam airnya kan. Tapi ketika tutupnya otomatis molekulnya kan kayak ke apa namanya? Jadi ketika tekanannya di sini lebih tinggi, konsentrasi zat dalam airnya juga akan meningkat. Makanya tadi dibilang konsentrasi sama tekanannya itu akan sama jika pH atau konstanta G. Dan ini biasanya diketahui untuk tiap zat gitu, kayak ada datanya gitu. Dengan catatan suhunya harus konstan. Nah, kalau suhunya konstan, terus zatnya sama, maksudnya jenis gasnya itu sama, bisa dibuat ya C per P kondisi yang pertama itu sama dengan C per P kondisi yang kedua. Nah ini yang soal yang tadi dikaitin sama polaritas ini. Jadi ada oksigen, tekanannya 1 atmosfer, akan terlarut dalam 10 liter air di suhu ruang. Dan pada suhu ini konstanta Henry-nya persamaan hukum Henry tadi, C sama dengan K kali P kan. Jadi didapat konsentrasi gasnya. Nah, gas oksigen yang terlarut. Berarti tinggal pakai, ini sama kayak rumus molaritas ya. Molaritas adalah mol per volume. Berarti bisa tinggal dicari masanya. Jadi yang jawab di grup, dua-duanya udah benar ya. 0,416 gram.
Terus sama satu poin lagi, ada pengaruh ikatan polar dengan kelarutan satu gas gitu. Jadi ketika molekul itu punya ikatan polar, itu biasanya kelarutannya akan lebih besar daripada molekul yang tidak punya ikatan polar. Dan yang di sini yang dimaksud polar ikatannya ya, bukan molekulnya. Jadi contohnya semisal karbon dioksida. Karbon dioksida kan molekulnya non polar ya, tapi ikatan C dengan O-nya polar kan. Jadi dia tergolong ke gas dengan ikatan polar. Nah, ini dia bisa lebih tinggi karena biasanya ini bisa terbentuk ikatan hidrogen dengan air. Contohnya si CO2 tadi, si O-nya kan bisa membentuk ikatan hidrogen sama H gitu. Dan itu biasanya di yang tidak punya ikatan polar itu tidak terjadi. Jadi di sini kayak ada pengkhususan gitu. Kalau kelarutan ini senyawa CO2, SO2, NH3 dibandingkan semisal yang non polar 2 gitu. Nah, itu kelarutannya lebih tinggi yang punya ikatan polar. Oke, dari aku segitu aja sih sebagian babnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Semoga aku nggak kecepatan ya jelasinnya. Nggak ada? Yang tadi Kak, yang Iya. ikatan polar yang terakhir. Ini ya. Iya. Itu kalau misalnya nanti bereaksi gimana Kak? Maksudnya polar dan polarnya gitu Kak? Kata awalnya itu CO2 non polar. Kalau ikatannya emang polar. Jadi nanti gimana Kak? Oh, kalau si CO2 kan yang dilihat di jenis ikatannya aja. Jadi kalau CO2 masih ingat strukturnya kan? C-nya di tengah, O-nya di kanan sama di kirinya. Kalau kita lihat molekulnya, dia sebenarnya non-polar kan? Tapi kalau kita lihat dari ikatannya, C sama O itu dia polar. Jadi si CO2 ini maksudnya tadi itu dia tergolong ke gas dengan ikatan. Beda sama N2. Kalau N2 kan dia non-polar. Kalau dilihat ikatannya juga non-polar. Jadi dia nggak punya ikatan polar. Masuk ke golongan yang tanpa ikatan. Baik Itu Mbak Kak. yang ditanya. Oke. Yang lain, semoga kalau nggak ada yang tanya, semoga artinya udah jelas ya. Kalau udah, lanjut aja ke Ihsan mungkin kan. Oke, cek masuk gak ya? Udah masuk. Aku stop ya share-nya. Oke, makasih Rahma. Oke, mungkin aku lanjut ya teman-teman. Bahasan selanjutnya tuh tentang lebih ke teknis gitulah, rumus-rumus ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Halo? Sudah, Kak. Cek. Masuk Sam. Aku udah udah ya. Oke. Nah, aku mau lanjutin yang tadi dijelasin Rahma. Jadi tuh di apa ya? Sifat koligatif larutan atau sifat fisik larutan tuh yang mau aku jelasin tuh tentang satuan konsentrasi sama itu apa namanya? Yang tekanan osmosis, terus penurunan tekanan uap, terus apa namanya? Kenaikan titik didih sama penurunan titik beku gitu teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke konsentrasi. Jadi konsentrasi ini termasuk hal yang vital ya, hal yang penting untuk kita nyelesain soal-soal sifat koligatif seperti yang tadi aku jelasin, penurunan titik beku, terus juga tekanan osmosis dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus paham dulu di sini beberapa satuan
atau beberapa rumus-rumus konsentrasi teman-teman. Jadi di sini tuh ada persen massa. Seperti yang kita ketahui, persen massa itu kan berarti massa satu zat dibagi massa total kan kali 100% gitu. Nah, dalam hal ini persen massa adalah massa solut per massa larutan dikali 100%. Solut itu maksudnya ininya ya, zat yang dimasukkannya ke dalam larutan gitu teman-teman. Lalu ada lagi molalitas. Molalitas itu mol solut per kilogram pelarut. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi kan larutan ya. Kalau misalnya molalitas itu persis kilogram pelarutnya aja, bukan kilogram total gitu. Jadi intinya kalau molalitas itu mol dibagi massa, tapi massanya massa pelarut. Nah, terus ada juga fraksi mol. Fraksi mol tuh gampangnya didefinisikan sebagai mol zat yang kita acu gitu, kita perhatiin per mol totalnya. Misalnya fraksi mol A kan, berarti mol A di dalam larutan per mol total. Gitu teman-teman. Nah, ini di skip aja ya. Masuk ke sifat koligatif nih. Sifat koligatif itu nama lainnya sifat fisik larutan gitu teman-teman. Jadi sifat koligatif ini hanya bergantung pada populasi partikel dalam campuran dan tidak bergantung pada identitas kimianya. Nah, jadi fokusnya di sini tuh kalau sifat koligatif itu lebih ke ini ada berapa zat yang terlarut yang ada di dalam larutannya gitu teman-teman. Nggak bergantung pada zat yang dimasukin itu apa. Nah, terus ada 4 sifat fisik sifat koligatif yang dipelajari, yaitu penurunan titik beku, penurunan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, sama tekanan osmosis. Nah, untuk tekanan larutan ya, itu tuh kita pakai hukum Raoult. Jadi hukum Raoult tuh menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan itu merupakan hasil dari perkalian fraksi pelarut dikali tekanan pelarut murni. Nah, jadi gitu ya, tahu kan bedanya. Pelarut murni itu maksudnya misalnya air gitu kan, pelarutnya air. Jadi kita hitung dulu tekanan air murni pada keadaan standar gitu, pada 25 derajat Celcius itu berapa. Nah, terus satu kondisi misalnya airnya itu kita campur dengan NaCl gitu kan. Nah, itu bakal menimbulkan tekanan yang baru disebut P larutan gitu. Nah, cara mencari P larutan ini yang tadi air dikasih NaCl itu rumusnya itu X pelarut dikali P larutan, P pelarut. Itu ya. Nah, ada lagi tuh delta P namanya. Delta P itu berarti perubahan ya. Ada ngasih delta P. Nah, ini delta P. Delta P itu berarti kan perubahan ya. Bukan perubahan, maksudnya ininya, perbedaan. Itu bisa dibilang dia penurunan tekanan uapnya. Jadi itu udah pasti kalau misalnya air gitu kan. Air terus kita masukin NaCl gitu misalnya, itu bakal terjadi penurunan tekanan uap teman-teman. Pasti ya tekanannya itu bakal berkurang. Itu udah diuji berdasarkan eksperimen gitu. Nah, jadi nilai penurunannya itu merupakan pengurangan dari P pelarut. Jadi air yang murni tadi dikurangi P larutan. Nah, P larutan kan kita udah dapet tuh sebelumnya kan. Nah, dengan penurunan maka didapat delta P itu sama dengan X zat terlarut dikali P pelarut. Gitu. Mungkin aku jelasin aja kali ya, karena waktu kita masih banyak juga.
Jadi cara penurunannya itu X pelarut dikali P pelarut. P pelarut pada keadaan standar kan. Nah, X pelarut itu fraksi mol, X itu fraksi mol ya. Fraksi mol pelarut itu sama dengan 1 minus fraksi mol zat terlarut. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena kan fraksi mol itu kan kayak perbandingan gitu kan, perbandingan suatu zat per zat total kan. Nah, kalau misalnya keduanya dijumlah, X pelarut tambah X terlarut itu pasti jumlahnya sama dengan 1, teman-teman, atau 100%. Gitu. Nah, jadi karena ini 1 minus Z terlarut, jadi kita kalikan ke dalam jadi P pelarut min X Z terlarut. Nah, P pelarutnya ini dikeluarin jadi delta P gitu ya. Jadi delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0 larutan. Nah, fraksi mol zat terlarut ini berarti kalau misalnya tadi konteksnya NaCl berarti mol NaCl per mol total ya. Mol total itu berarti mol air ditambah mol NaCl itu sendiri. Gitu. Nah, ini misalnya ada 2 zat yang kita masukkan gitu. Misalnya di air tadi kita masukkan NaCl, terus kita masukkan apa namanya, MgCl2 gitu misalnya. Nah, jadi perubahan P total larutannya itu sama dengan P larutan A tambah P larutan B gitu. Jadi sama aja lah, tinggal dijumlah gitu intinya, teman-teman. Nah, ini apa ya? Penyimpangan hukum Raoult gitu sih. Ini nanti aja, nggak ini dulu sih, nggak masuk. Nah, kita lanjut aja ke apa ya, titik didih, kenaikan titik didih sama penurunan titik beku gitu. Jadi kalau kita lihat lagi yang apa ya, bab sebelumnya waktu semester 1 itu tentang apa namanya nih, diagram apa ya, lupa ya, itulah yang diagram fasa pada cair gas gitu kan. Nah, kalau misalnya kita masukkan satu zat gitu ke dalam air misalnya, nah dia bakal terjadi perubahan diagramnya ini, teman-teman. Jadi ya gitu. Jadi bakal terjadi kenaikan titik didih sama penurunan titik beku gitu kan. Ini kan air menguap. Nih, ini titik beku kan di sini. Garis-garis titik beku dia bakal turun. Gitu. Nah, apa ya? Aplikasi dari penurunan titik beku ini banyak dipakai. Contohnya kalau misalnya di luar negeri gitu kan. Luar negeri itu kan bersalju gitu ya. Nah, itu tuh mereka biar salju di jalan raya itu bisa cair cepet, mereka tuh biasanya menaburkan garam gitu, teman-teman. Menaburkan garam. Jadi mereka tuh istilahnya menurunkan titik beku dari air salju itu yang ada di jalanan. Karena kan yang seperti kita tahu kalau misalnya NaCl-nya itu ditaburkan gitu kan, bakal terjadi penurunan titik beku. Jadi yang tadinya titik beku air di 0 derajat gitu, mungkin bisa apa namanya, turun jadi minus 5 derajat gitu kan. Jadi dia bisa mencair pada kondisi tersebut gitu. Nah, rumusnya itu kalau delta TF itu penurunan titik didih biasanya.
Bukan. Kalau ini kan bahasa Inggris ya, berarti delta TF itu penurunan suhu F itu freeze ya, berarti beku. Jadi penurunan titik bekunya itu sama dengan Kf dikali M. M-nya itu molalitas zat. Kalau misalnya tadi NaCl ya yang dimasukin ke salju, berarti molalitasnya itu mol NaCl per kilogram air gitu ya. Nah, K-nya itu konstanta yang biasanya dikasih di soal gitu. Nah, delta TB penurunan titik didih berarti ya. B itu kan boiling itu didih. Nah, itu juga sama KB kali M. Nah, ini 2K yang berbeda. Nanti biasanya di soal dikasih tahu gitu, teman-teman. Ada beberapa daftarnya gitu ya, daftar KF dan KB. Nah, selanjutnya itu tekanan osmosis yang tadi ada di soal juga. Jadi tekanan osmosis itu adalah aliran pelarut ya, aliran pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi intinya tuh osmosis tuh menyeimbangkan kan. Dimana yang pergi itu adalah pelarutnya, teman-teman. Yang bakal berpindah itu bukan partikelnya, tapi pelarutnya yang bakal pindah melalui membran semi permeabel ini. Nah, kan tadi dia bilang pindah dari zat yang konsentrasinya rendah ke zat yang konsentrasinya tinggi kan. Jadi tujuannya buat apa? Biar konsentrasi keduanya tuh sama gitu. Jadi air yang ini kan konsentrasi rendah kan, lower concentration, ini high concentration. Jadi airnya tuh bakal berpindah. Air itu kan sebagai pelarut ya. Airnya bakal pindah. Ini bakal ada perbedaan di sini. Jadi kalau airnya berpindah, ini yang tadinya konsentrasinya tinggi kan berarti bisa diturunin kan. Kalau volumenya dijumlahin, kalau volumenya ditambah. Tuh, jadi dia bakal konsentrasi di sini sama di sini bakal sama. Nah, menghitung tekanannya itu kalau di praktik berarti hitung aja ini perbedaan ininya, gitu teman-teman. Nah, rumusnya itu tekanan osmosis itu Pi sama dengan MRT. Nah, M-nya itu konsentrasi molar dari zatnya. R-nya itu tetapan gas ideal dan K-nya itu suhu dalam Kelvin. Nah, ini ada lagi satu hal yang penting, yaitu faktor Van Hoff. Kalau dari tadi kan kita ngomong itu Pi sama dengan MRT gitu. Terus juga delta TF sama dengan KF kali M gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh hanya berlaku pada zat-zat yang ideal aja gitu, yang disosiasinya itu sempurna. Nah, disosiasi sempurna tuh bisa dilihat contohnya dari kekuatan dia untuk kekuatan ionik dia, seberapa ion dia itu. Atau juga kalau misalnya asam tuh berarti asam kuat, dia disosiasinya kuat kan. Disosiasi itu kan kemampuan dia untuk memisah gitu dari dua zatnya yang berbeda muatan gitu, teman-teman. Nah, faktor Van Hoff ini bakal dimasukin ke rumus ini gitu kan. Nah, rumus dari faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah alfa kali dalam kurung N-1. Dengan N-nya itu jumlah zat yang kira-kira bakal terdisosiasi gitu, teman-teman. Misalnya contohnya NaCl kan. NaCl dalam air itu kan bakal terdisosiasi kan menjadi Na plus tambah Cl min. Nah, dia itu berarti N-nya 2, soalnya Na dan Cl gitu. Beda lagi kalau misalnya MgCl2.
MgCl2 kan dalam air bakal kepisah jadi Mg sama 2Cl kan. Nah, kalau di total tuh berarti N-nya ada 3, yaitu Mg sama ada 2Cl gitu. Nah, cuman ya gitu, teman-teman. Jadi ngitung N-nya gitu ya. Nah, A ini apa ya? Derajat disosiasi. Itu biasanya ada di soal juga, teman-teman. Jadi dikasih tahu derajat disosiasi itu tingkat kemampuan ion tuh untuk terdisosiasi, teman-teman. Maksimal tuh nilainya 1. Jadi kalau misalnya ion-ion yang ionik yang mudah terdisosiasi gitu, itu biasanya A-nya 1. Contohnya seperti NaCl gitu kan, golongan 1 yang berikatan dengan halogen gitu. Itu biasanya A-nya 1. Jadi faktor Van Hoff-nya itu pasti sesuai sama jumlah N-nya. Gitu. Nah, mungkin itu aja ya kalau misalnya teorinya. Kita langsung aja ke soal yang tadi udah ditampilin. Oke, sebenarnya itu aku ada 3 soal gitu sih, teman-teman, yang tadi. Cuman gara-gara waktunya tadi untuk yang kegiatan asinkron tuh kurang banyak. Jadi aku cuma nge-share 2 soal. Mungkin kita bahas dulu yang 2 soal itu, ntar kalau masih ada waktu baru soal ketiga ya. Nah, jadi di soal itu kan ada 75 zat X gitu kan. Kita nggak tahu zat X-nya apa. Pokoknya dia MR-nya 200 yang sukar menguap itu dilarutkan dalam 100 gram pelarut. Nah, jika tekanan uap jenuh pelarut, berarti ini P0 ya. Maksudnya P pelarut pada keadaan standar itu 53 Pascal. Tentukan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutannya. Berarti yang ditanya ini P larutan ya, bukan delta P. Ada 2 cara sebenarnya. Yang tadi di-share itu si Ruslan, itu cara paling cepat sih. Cara yang benar juga. Jadi dia langsung pakai konsep tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0. Nah, cuman kalau misalnya di sini ada cara lain yang kesannya memang mungkin lebih ribet ya, teman-teman. Jadi ini tuh tujuannya biar teman-teman hanya perlu ngapal 1 rumus aja. Jadi hanya perlu ngapal rumus delta P aja. Jadi rumus delta P itu kan P0 dikali X terlarut kan. Nah, terus juga P pelarut itu kan delta P itu kan P pelarut dikurang P larutan kan. Ini. Nah, jadi kita cari dulu delta P-nya pakai rumus ini. Ya kan? Kita cari dulu X terlarutnya. Yang terlarut itu kan tadi ini ya, ZX ya. Kita cari dulu molnya. Molnya segini, mol zat yang terlarut. Terus mol pelarutnya segini. Nah, kita bakal dapet fraksinya. Fraksi terlarutnya itu berarti mol zat terlarut per mol total. Oke. Didapat segini. Nah, terus delta P-nya berarti tinggal P0. P0 tadi 53 ya. Tekanan pelarut murni. P0 53 300 dikali fraksinya. Sama dengan 1,167 Pascal. Gitu. Nah, delta P ini dimasukin ke rumus yang ini. Sedangkan P pelarutnya itu udah dapat tadi 53,3, jadi didapat P larutannya itu 52,133 Pascal. Gitu. Ini tinggal otak-atik rumus saja sih, masih standar gitu.
Nah, mungkin kita ke soal yang tadi aku aja dulu ya. Itu soal nomor 3 tentang osmosis. Osmosis ya. Jadi kita baca dulu deh. Jadi pada suatu gelas kimia berisi 20 ml air. Jadi di dalam gelas kimia itu ada 20 ml air. Terus dimasukin 0,03 gram NaCl gitu kan. Nah, udah satu gelas udah didiemin ya kan. Nah, terus kita ambil gelas yang lain, gelas kimia yang lain yang volumenya sama, 20 ml juga. Terus dilarutkan 0,015 mgCl2. Tuh, jadi kita ada dua gelas ya teman-teman. Yang satu NaCl, yang satu MgCl2. Gitu. Nah, soal yang pertama, tentukan tekanan osmosis dari masing-masing larutan. Terus tentukan apa larutan yang terbentuk tuh isotonik, hipertonik atau hipotonik. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya visualkan gini ya. Nanti ini kan ada larutan terus kita masukin NaCl, ada larutan ada air, kita masukin juga MgCl2. Nah, kita hitung deh tekanan osmosis ini. Osmosis ini dan tekanan osmosis yang ini. Nah, solusinya kita harus tahu dulu. Hipotonik itu definisinya adalah jadi suatu larutan itu memiliki tekanan osmosis yang lebih kecil dari larutan lain. Ini dibanding-bandingkan gitu, teman-teman. Jadi, apakah larutan NaCl itu hipotonik terhadap MgCl2 atau isotonik atau hipertonik gitu. Nah, kalau isotonik itu sama tekanan osmosisnya. Kalau hipertonik dua larutan yang tadi itu maksudnya suatu larutan itu lebih besar tekanan osmosisnya dari larutan yang lain. Nah, seperti biasa kita hitung dulu P-nya, tekanan osmosisnya itu molar dikali R dikali T dikali I kan. Molar itu kan mol per volume total ya. Kita cari dulu mol NaCl nya, yaitu massa per mR. Per mR dapat molnya segini. Nah, konsentrasinya molarnya tuh tinggal dibagi volumenya tadi 0,02 liter, dapatlah segini kan. Nah, ini kita kalikan dengan I nya, dengan faktor Van Hoff-nya. Karena kita tahu NaCl itu ionik yang yang terdisosiasi sempurna gitu kan. Jadi udah pasti I-nya itu sama dengan jumlah N-nya. N-nya itu kan 2 kan, Na sama Cl. Jadi ada 2, jadi segini. Tuh ya, jadi ini Na kali I udah ketemu segini. Tuh ya. Segini kali R-nya segini kali T-nya. Jadi kan dia bilang suhu ruang ya, suhu ruang. Jadi 298 Kelvin. Didapatlah P-nya segini. Untuk yang MgCl2 juga sama. Molnya itu massa MgCl dibagi mR didapat segini. Terus juga konsentrasinya tinggal dibagi volume dapat segini juga. Nah, terus dikali I-nya karena MgCl itu terdisosiasi sempurna juga. Terus ada 3 zat ya, jadi dikali 3. Dapat P-nya segini. Nah, karena P NaCl itu lebih besar dari P MgCl2, maka NaCl itu bersifat hipertonik terhadap MgCl2. Gitu sih kesimpulannya, teman-teman. Nah, terus yang soal kedua, jika kedua larutan itu dimasukkan nih ke dalam wadah yang terpartisi oleh membran semipermeabel. Nah, larutan NaCl di satu bagian, MgCl di bagian lain. Tentukan volume masing-masing larutan setelah mencapai kesetimbangan. Nah, jadi ini yang tadi NaCl tadi, terus juga MgCl2
kita punya nih tabung yang ada membran semipermeabelnya. Jadi kita masukin Na di sini, MgCl2 di sini, gitu kan. Nah, dia bakal terjadi apa ya? Perpindahan pelarut, perpindahan air dari mana ke mana, dari yang konsentrasinya tinggi ke dari yang apa ya? Iya, yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Gitu. Tadi kan kita lihat di sini konsentrasi ya. Konsentrasi itu berarti yang udah dikali. Ini kan 0,027 0,237, yang ini konsentrasi NaCl-nya 0,05. Yang NaCl lebih besar, berarti bakal terjadi perpindahan air dari Mg ke Cl, dari MgCl2 ke NaCl gitu ya. Nah, jadi airnya, bukan zatnya yang berpindah, tapi airnya gitu. Nah, ini ada ilustrasinya juga, jadi nanti bakal kayak gini. Yang pindah tuh airnya. Nah, apa ya? Karena tadi kan yang berpindah airnya kan ya, teman-teman. Yang berpindah tuh airnya dari MgCl2 ke NaCl. Jadi nanti konsentrasi NaCl tuh bakal berkurang kan? Konsentrasi NaCl bakal berkurang, sedangkan konsentrasi MgCl2 itu bakal bertambah karena airnya udah pindah kan, airnya udah pindah. Nah, kita buat persamaan gini, teman-teman. Dimana tujuan akhirnya osmosis itu kan nanti volume kedua zat ini, bukan volume, konsentrasi kedua zat ini bakal sama. Gitu. Jadi kita buat persamaan, dapat X-nya segini. Nah, X-nya berarti kita masukin aja. Jadi NaCl nanti bakal berkurang X gitu kan. 0,054 ya, 0,054 dikurang 0,0134 dibagi 2, sejumlah N-nya tadi. Gitu, teman-teman. Nah, yang MgCl juga sama. Ya, dia bakal bertambah kan. Jadi dia ditambah. Nah, konsentrasinya segini. Kita udah dapat konsentrasi keduanya setelah osmosis selesai. Baru deh tinggal dicari volumenya. Dengan cara itulah, volume molnya dibagi molaritas. Gitu, teman-teman. Jadi didapat volumenya segini. Bakal terjadi suatu perbedaan volumenya. Makanya ada yang naik, ada yang turun tadi ya. Gitu sih. Nah, mungkin ya yang nomor 2 tuh lebih ke ini aja sih, mencari delta TF. Cuman dia yang dimasukin tuh 2 zat, itu oralit sama glukosa. Caranya tetap sama, jadi kita cari aja delta TF. Oralit itu kan NaCl ya. Nah, kita cari aja delta TF NaCl pakai rumus biasa gitu kan, KFMI. Nah, cari juga delta T dari glukosa. Nah, masing-masing dapat, nanti delta T totalnya tinggal dijumlahin aja. Gitu aja sih konsepnya. Kalau yang dimasukin ke dalam larutan tuh ada 2 zat. Gitu, teman-teman. Ya mungkin itu aja sih kalau dari aku penjelasan tadi. Mungkin ada yang mau tanya dulu gak?
Kalau cari N-nya itu dari ionnya bukan, atau dari apa? Dari koefisien? Cari N ya? N Iya. yang faktor Van Hoff. Iya. Iya, dari jumlah zatnya itu. Kayak tadi NaCl kan, Na sama Cl, berarti N-nya 2 gitu. Kalau misalnya MgCl2 tadi kan bakal di air kan bakal kepisah jadi Mg sama 2Cl kan. Nah, di total aja berarti Cl-nya kan ada 2 sama Mg berarti 3. Berarti N-nya 3. Gitu. Jadi kayak koefisien bukan, Kak? Iya, koefisien itunya masing-masing. Oke, makasih, Kak. Yo, ada lagi nggak, teman-teman? Oke, mungkin nggak ada ya. Kalau udah nggak ada, ya mungkin mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin kecepatan dan sebagainya. Mungkin aku balikin lagi ke Rahma. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Isan. Dan semoga teman-teman yang tadi udah tanya udah jelas ya, dan yang nggak tanya semoga ya emang udah ngerti gitu. BTW ini tutorial kali ini di semester ini tuh dari kakak kayaknya nyoba di record, kemungkinan bakal diupload di YouTube. Jadi ya semoga lancar deh recordnya ntar biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Oke, gitu aja kali ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusiin kayak biasa bisa, nggak usah sungkan-sungkan buat chat langsung di grup. Sama kayak kalau tadi waktu asinkron di grup bisa nimbrung diskusi gitu biar kita bisa sama-sama belajar. Oke, kayaknya cukup tutorialnya dari aku sama Ihsan. Minta maaf kalau ada yang salah atau kurang gitu, nanti bisa dikoreksi kalau teman-teman ngerasa ada yang kurang. Kita tutup tutorial malam ini dengan baca doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, ditutup ya. Makasih banyak teman-teman yang udah stay sampai sekarang. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum.